Lo perhatiin gak sih? Jualan paling cuan di Indonesia itu justru jualan agama. Lo beli air mineral yang harganya cuman goceng, itu bisa naik berkali-kali lipat. Cuman gara-gara ada doa dari pembuka agama. Belum lagi kalau kita ngomongin soal garam rupiah. Ya, garam yang tadinya cuma garam biasa yang bisa lo beli di warung seharga goceng, itu kalau dikemas ulang terus dikasih nama garam rupiah, harganya bisa naik puluhan bahkan sampai ratusan ribu rupiah per produknya. Itu artinya keuntungan yang mereka dapat bisa berkali-kali lipat, bahkan sampai mencapai kurang lebih 2000%-an per produk. Gila banget gak sih? Coba deh lo bayangin. Mana ada bisnis yang bisa ngasih keuntungan segede gini? Semua ini dibungkus dengan nama agama, seolah-olah itu sah dan mulia. Padahal, ya lo tahu sendiri lah. Lebih fatalnya lagi, coba deh lo cek sendiri di online store. Garam rupiah ini laku banget anjing. Udah terjual lebih dari 10.000 produk. Gila banget kan? Padahal harga garam mentah dari petani itu kalau gak salah sekitar 700 perakan per kilonya. Itu artinya ada kenaikan yang gila-gilaan berkali-kali lipat. Cuman dibungkus pakai label garam rupiah. Dan deskripsi yang ditulis ayat-ayat yang ya begitulah. Miris banget sih menurut gue. Tapi inilah kenyataannya bro. Masih banyak masyarakat kita yang dibodohin pakai praktek kayak gini. Menurut gua, ini jelas kejahatan. Penipuan yang dibungkus oleh topeng agama. Lo lihat sendiri deh. Produk mereka tuh sampai pakai foto ulama besar. Kayak Syekh Ali Jaber yang wafat pada tahun 2021 kemarin. Gua yakin banget. Foto beliau yang dipasang di garam rupiah ini gak ada izin sama sekali dari pihak almarhum. Ini udah termasuk kategori tindakan yang gak etis dan jahat banget sih menurut gua. Masalahnya tuh gini bro, kalau foto beliau dipakai buat hal-hal yang positif sih, it's okay, gak masalah menurut gua. Contohnya buat edukasi, buat ngenalin ajaran yang benar, itu gak salah. Tapi ini beda cerita bro. Mereka pakai wajah beliau buat nipu masyarakat lewat garam rupiah ini. Mereka bilang, garam rupiah ini bisa ngeluarin aura negatif lah, netralisir gangguan jin lah, dan segala macam alasan absurd yang seakan-akan cuma bisa lo dapetin kalau pakai garam rupiah ini. Dan yang lebih mirisnya lagi, banyak orang yang diem aja, entah karena takut diserang, takut dicekal, atau karena takut dibilang menentang agama. Padahal, ini jelas penipuan besar. Nah, pertanyaannya, kenapa sih masyarakat kita gampang banget percaya sama penipuan yang dibungkus pakai agama kayak gini? Apa yang bikin jualan agama ini laris banget di Indonesia? Makanya, di video kali ini, gua bakal bahas kenapa jualan agama bisa selaris itu di Indonesia. Jadi, disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa jualan agama itu bisa laris banget di Indonesia karena banyak masyarakat yang gak paham soal agama secara mendalam. Ya kayak gua inilah. Tapi ya terus gue punya otak. Haha, bercanda. Coba deh lo bayangin, banyak orang yang lagi bingung, lagi banyak masalah. Mereka malah cari solusi yang instan. Kenapa? Karena mereka gak punya ilmu yang cukup dan gak percaya diri buat cari solusi sendiri. Di sisi lain, udah ada banyak doktrin yang udah nyebar luas, yang bikin orang-orang mikir bahwa agama bisa kasih jalan keluar yang cepat tanpa harus lewatin proses yang panjang. Akhirnya, banyak dari mereka yang milih tokoh agama tertentu yang katanya lebih paham soal agama. Sebenarnya gak ada yang salah sih menurut gua, karena emang ada banyak tokoh agama yang niatnya baik dan emang tulus buat nolong orang. Tapi yang jadi ironinya, banyak juga masyarakat kita yang dibodohin dengan embel-embel agama karena ketidaktahuan mereka. Sementara di luaran sana, ada aja orang yang manfaatin ini buat nyari keuntungan. Dan akhirnya, ya begitulah, supply ketemu demand. Jangan jauh-jauh deh. Bentuk jualan agama sekarang tuh udah macem-macem. Ada air doa, garam rupiah, teh celup dengan tulisan ayat-ayat, bahkan sampai investasi yang katanya berbasis syariah. Tapi ujung-ujungnya ya dibungkus dengan label agama biar kelihatan sah dan dipercaya. Contohnya kasus investasi syariah Kampung Kurma yang sempat viral di tahun 2018 silam. Awalnya proyek ini ngajakin orang buat investasi dengan beli lahan kapling yang nantinya bakal dipakai buat nanam pohon kurma. Satu kapling ukuran 400 meteran persegi dijual dengan harga 100 jutaan lah kalau gak salah. Dan nanti rencananya bakal ditanemin 5 pohon kurma. Yang bikin orang tergiur, mereka dijanjiin keuntungan sebesar 175 jutaan per tahunnya setelah 4 tahun. Cuman dengan duduk manis dan kedengarannya enak bukan? Selain untung besar, katanya juga berbasis syariah. Dan hasilnya, kurang lebih 2000 orang ketipu. Dana yang masuk sekitar 333 miliar rupiah. Anjir, gua aja belum pernah lihat dana sebesar itu.
Pertanyaannya kan, kenapa bisa begini? Ya karena banyak orang yang percaya sama pengelola kampung kurma ini. Apalagi ada ustadz terkenal yang ikut promosiin. Mereka setor duit tanpa ada perjanjian jual beli yang sah di atas kertas. Dan kelanjutannya, ya lo bisa tebak sendiri lah. Pas para investor coba follow up, manajemen kampung kurma selalu bilang lagi diusahakan. Padahal realitanya, kampungnya nggak pernah dibangun, pohon kurmanya nggak ada sama sekali, duit orang lenyap, cuman gara-gara terlalu percaya sama embel-embel agama. Kenapa bisa kayak gini? Karena di Indonesia, agama makin jadi alat yang kuat buat narik perhatian atau attention orang. Makanya, begitu ada kata berkah, syariah, dan halal, orang-orang langsung percaya tanpa mikir panjang. Dan yang kedua, banyak banget orang yang gak ngerti soal investasi. Jadi pas diajak, ya mereka ikut-ikut aja tanpa nyari tahu lebih dalam. Apalagi kalau ada foto ulama besar yang dipajang buat ngasih kesan legit. Seolah-olah kalau ada tokoh agama yang dukung, itu semua berarti pasti aman. Fenomena kayak gini tuh menunjukkan satu hal menurut gua, yaitu agama di Indonesia udah sering dipakai buat keuntungan pribadi. Karena di sini agama bukan sekedar keyakinan, tapi juga identitas sosial yang nggak bisa dipisahin dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya muncul banyak orang yang manfaatin agama buat dijual. Lihat aja deh produk-produk kayak garam rukiah, teh celup berkah, air doa. Semua bukti bahwa agama sudah dipelintir jadi komoditas. Menurut gua sih ini udah termasuk kategori kapitalisme berbaju agama. Padahal agama itu seharusnya dipakai buat memperdalam keimanan, buat jadi pedoman hidup, bukan malah jadi alat buat nipu orang. Dan yang lebih gila lagi, di Indonesia belum ada regulasi yang jelas buat ngontrol produk-produk yang jualan agama ini. Semuanya bisa dibilang masih abu-abu lah ya. Coba deh lo lihat video yang satu ini. Di situ kelihatan jelas banyak orang yang rela antri buat salaman sama seorang tokoh agama sambil nyupin jari dia ke botol yang mereka bawa. Pertanyaannya, buat apa? Gak jelas kan? Habis nyupin ke satu botol, dia lanjut lagi salaman ke orang berikutnya, terus celupin lagi jarinya ke botol. Dan gak cuman itu, orang-orang ini terlihat ngasih duit yang dikumpulin di kantong plastik. Seberapa banyak duitnya? Ya gue juga gak tahu. Dan gue di sini no offense ya, tapi coba deh lo pikir baik-baik. Orang-orang ini berbondong-bondong buat minta salin, buat celupin jarinya ke air. Ya pasti tujuannya macem-macem kan. Mereka berharap ada perubahan di hidup mereka setelah melakukan hal itu. Tapi jujur aja deh, menurut gua ini tuh jatuhnya udah gak logis, tau gak sih? Karena jasa kayak gini tuh gak ada bukti ilmiahnya dan gak pernah ada uji kualitasnya. Cuma bermodalkan klaim dari orang yang ya katanya, dan katanya. Dan yang lebih gila lagi, ini gak terjadi di satu agama doang. Hampir di semua agama tuh ada yang kayak gini. Kenapa? Karena celah hukumnya terlalu besar, gak ada regulasi yang jelas, gak ada pengawasan yang ketat. Jadi makin gampang buat dimanfaatin. Makanya, para pelaku kapitalisme agama ini selalu berkembang dan terus berkembang. Begitu ada kata berkah, syariah, atau embel-embel agama lainnya, orang langsung pada percaya. Ditambah lagi, pengawasan dari lembaga terkait juga minim banget. Mereka makin bebas nentuin harga, makin bebas menjual produk-produk mereka. Dan yang ujung-ujungnya ya penipuan lagi. Ngelihat fenomena yang jualan agama laris banget di Indonesia nih, ya jujur aja gua cukup miris. Dan ini harus jadi bahan refleksi buat kita semua. Karena kalau praktik kayak gini terus dibiarkan, kedepannya makin banyak orang-orang yang akan jadi korban. Kenapa? Karena mereka lebih percaya sama label agama yang kelihatannya aman. Padahal faktanya justru sering dipakai buat nipu. Dan yang lebih parahnya lagi, hal ini sering banget terjadi di daerah-daerah yang tingkat edukasinya rendah. Makanya, menurut gue solusinya simple sih. Sebagai masyarakat, kita harus lebih rasional dan lebih bijak dalam memilah segala hal yang mengatasnamakan agama. Gak semua hal harus ditelan mentah-mentah. Apalagi kalau sebenarnya itu bisa dijelaskan secara logis dan ilmiah. Gua kasih contoh sederhana deh. Misalnya kalau lo sakit, ya lo pergi ke dokter lah. Bukan malah beli air doa yang klaimnya belum tentu benar. Atau malah nyari toko agama buat nyelupin jari mereka ke air supaya lo sembuh instan. Dan kalau makin banyak orang yang mikir pakai logika kayak gini, gue yakin banget mereka bakal bisa bedain mana yang beneran masuk akal dan mana yang sebenarnya cuman penipuan berkedok agama. Coba deh, menurut lo, kenapa sih jualan agama di Indonesia itu bisa laris banget? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis.